Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Shadaqallahul adzim. Ibu bapak jamaah Masjid Baitul Muttaqin, dalam 2 pekan ke depan insya Allah kita akan segera memulai ibadah saum bulan suci Ramadan. Tetapi di medsos berkembang informasi bahwa awal Ramadan maupun akhir Ramadan itu ada perbedaan. Karena itu pada ngaji pagi ini kita akan coba pahami, benarkah ada perbedaan, dan kalau ada, mengapa itu terjadi. Dengan demikian kita tidak ikut bingung, ya. Jadi judulnya adalah 3 versi poso rioyo. Jadi poso ya ono beberapa versi, rioyo ya ono beberapa versi, begitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah kapan Sidoni mulai poso, ya, itu, dan kapan rioyoan. Ya. Jadi itu pertanyaan yang kita ajukan. Nah, jawabannya itu ya tentu kemudian bergantung versi KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Kemudian coba kita lihat lagi versi lama dari persyarikatan, yaitu versi Wujudul Hilal atau WH. Dan juga harus dilihat bagaimana versi pemerintah, yaitu Inkan Nur Rukyat, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, Mabim, ya. Ini. Jadi kita lihat itu. Kita nggak lihat Mekah, ya. Nanti tambah panjang urusannya. Gitu. Nah, jadi pada prinsipnya jumlah hari di dalam kalender Komariah itu kan 29 atau 30. Karena itu penentuan panjangannya bulan itu kemudian ditentukan pada tanggal 29-nya untuk setiap sistem. Ya, jadi tanggal 29-nya itu adalah tanggal 29 sistem yang terkait. Jadi kalau Wujudul Hilal berarti harus tanggal 29-nya Wujudul Hilal. Kalau KHGT harus tanggal 29-nya KHGT. Kalau Mabim berarti harus tanggal 29-nya Mabim. Itu cara menentukannya. Nah, menentukannya itu berarti apakah bulan berakhir atau belum. Nah, itu poinnya hanya itu. Oke. Kalau belum berarti besoknya masih tanggal 30. Nah, jadi ditentukannya itu tanggal 29. Oke. Nah, apa yang ditentukan? Satu, itu adalah konjungsi. Waktu konjungsi. Waktu konjungsi itu adalah konjungsi itu adalah ketika posisi bumi, jadi yang ini bumi, ini matahari,
Nah, dan bulan itu satu garis bujur astronomis. Nah, itu disebut posisi konjungsi atau ijtima. Nah, karena bulannya itu muteri bumi, gitu ya. Jadi ini yang disebut satu siklus bulan komaria. Jadi ini yang disebut fase nyumun kalau dalam dunia astronomi, bulan baru. Jadi karena penampakan bulan itu selalu berubah menurut kita yang di bumi. Tidak terlihat, kemudian terlihat tipis, mulai tebal, 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 seperempat, lebih besar lagi, kemudian purnama, mengecil, nah kemudian sampai tidak terlihat lagi. Nah itu satu siklus. Ya. Jadi kalau siklusnya belum sampai sini, bulan itu belum berakhir. Berarti bulan Komaria itu belum berakhir. Nah, gitu, gitu. Nah, itu. Jadi, nah yang kemudian yang kedua, itu adalah maghrib pada tanggal 29 itu. Kapan? Nah, maghrib itu adalah ketika, katakanlah kalau kita melihat di pantai, dari pantai, ke langit barat, maka posisi piringan atas matahari itu tepat pada ufuk. Itulah yang disebut maghrib. Jadi ketika kita azan maghrib, itu sebenarnya menggambarkan posisi matahari itu tepat di bawah permukaan air laut di atau di kaki langit di bagian barat. Itu maghrib. Nah, karena konjungsi itu menggambarkan awal dan akhir siklus, maka kalau konjungsi itu terjadi setelah maghrib, nah, setelah maghrib itu berarti ketika maghrib konjungsi belum terjadi. Karena konjungsi belum terjadi, berarti siklus bulan belum selesai. Berarti siklus bulan Komariah belum selesai. Karena itu besok berarti masih tanggal 30. Nah, itu. Oke. Itu poinnya, poin sederhananya. Jadi nggak perlu dilanjutkan, sudah hitung-hitungan itu. Kalau konjungsinya terjadi setelah maghrib. Nah, jadi itu. Tetapi kalau konjungsinya sebelum maghrib, maka harus ditentukan lagi yang ketiga, yaitu tinggi dan elongasi bulan. Jadi tinggi bulan itu berapa? Ketika maghrib itu. Nah, ini jadi setiap sistem waktu Komaria itu mesti mensyaratkan tiga hal ini. Wujudul hilal, imkan ru'yat mabit, kemudian KHGT, itu mensyaratkan tiga ini. Pasti ada tiga ini. Okay. Nah, cuman nanti ada sedikit modifikasi. Okay. Nah, pada tanggal 29, ini maghrib, nah ini yang disebut bulan negatif. Sudah konjungsi, tapi permukaan bawahnya bulan itu masih di bawah ufuk, itu bulan negatif. Nah, ini yang menurut saya ada kerancuan untuk kasus bulan ini tanggal 17 itu sebenarnya bukan hilal negatif, tapi belum terjadi hilal. Nah ini. Jadi nanti saya luruskan ketika masuk ke tanggal 17. Nah, jadi ini negatif, ini 0, ya, ini wiladatul hilal, nah kemudian ini positif. Jadi itu artinya positif. Ya. Nah, ini yang namanya elongasi jarak matahari ke bulan. Nah, ini dipersyaratkan juga. Ini dipersyaratkan juga. Nah, kriteria Mabim, sekali lagi, Mabim itu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, 4 negara ASEAN, membuat kesepakatan bahwa tanggal 29
telah terjadi konjungsi, dan konjungsi terjadi sebelum maghrib, dan ketika maghrib tinggi bulan 3 derajat, elongasinya 6,4 ya di wilayah ASEAN. Nah, jadi di wilayah Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Ya, supaya hafal ini. Saya ulang-ulang. Jadi yang sepakat 4 negara. Sepakat kriterianya. Tapi beberapa tahun terakhir ini tetap berbeda. Ini yang perlu kita catat. Itu. Sudah kriterianya sama, kok masih beda. Ya. Nah, ini nanti juga terjadi pada KHGT. Ya. Nah, ini Mabim, pemerintah yang menjadi acuan pemerintah, ya. Itu Kementerian Agama maksud saya. Nah, ini tinggi, nah ini elongasi. Nah, kemudian yang kedua, ya, itu Turki. Nah, kalau Turki tingginya 5 derajat, elongasinya 8 derajat. Nah, jadi ya, lebih tinggi. Itu, ya. Jadi kalau Mabim itu cuma 3 derajat, KHDT 5 derajat. Tetapi dimanapun di muka bumi. Nah, ini. Jadi kalau tadi dibatasi di 4 negara, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Tapi kalau KHGT itu dimanapun di muka bumi. Karena bulan makin ke barat makin tinggi, maka secara efektif penentuannya itu dilakukan pada bagian barat benua Amerika. Nah, itu gitu. Karena fakta alamnya makin ke barat bulan makin tinggi. Itu. Nah, jadi itu ya perbedaannya. Kalau wujudul hilal tadi itu 0 derajat. Ya. Yang penting sudah positif, berapapun itu sudah masuk. Itu wujudul hilal. Ya, nah, tapi juga tetap acuannya Indonesia. Itu bedanya. Jadi 0 derajat tapi Indonesia. Sedangkan KHGT itu maghrib dan tinggi bulannya di bagian barat benua Amerika. Oke, itu. Nah, jadi itu. Nah, sidang isbat. Jadi sekali lagi sidang isbat dengan kriteria-kriteria itu tadi, ini kemudian diformalkan bahwa sidang isbat itu dilakukan pada hari ke-29. Karena yang menyelenggarakan Kementerian Agama berarti tanggal 29 versi Menteri Agama, bukan versi Muhammadiyah. Ya, itu perlu kita catat. Nah, jadi konjungsi dan tinggi bulan saat maghrib. Oke. Nah, jadi itu parameter-parameter yang harus kita perhatikan ketika menentukan awal bulan. Jadi kembali ke pertanyaan awal, kapan Sidone mulai poso? Kapan Rioyo? Ya, itu. Jadi 3 versi ini. Kita tentukan dulu kapan poso. Ramadan. Karena Ramadan berarti penentuannya mengacu pada tanggal 29 sadurunge, yaitu 29 Sya'ban. Kan gitu. Oke. Nah, karena untuk tahu 29 Sya'ban berarti harus tahu tanggal sijine 1 Sya'ban. Ya, alhamdulillah untuk 1 Sya'ban itu podo. Ya, Muhammadiyah pemerintah podo. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat di Google gitu ya, awal Sya'ban 1447. Nah, ini. Ya. Nah, dengan demikian pemerintah NU dan Muhammadiyah kompak. Nah, gitu. 1 Sya'ban 20 Januari. Gampang ya. Karena sama. Sya'bannya sama. Ya. Jadi 1 Sya'ban itu tanggal 20 Januari. Ya. Tanggal 20 Januari. Nah, sekarang mari kita hitung. Ya.
1 Syakban 20 Januari. Jadi ini tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi tanggal 31 Januari itu tanggal 12 Syakban. Berarti tanggal 29 kari nambah 17 kan gitu nggih. Jadi 17 Februari. Nah, gitu ya. Jadi itu caranya. Nggak sulit-sulit amat. Nggih. Tanggal 17 ya. Nah, clear. Itu caranya. Nah, berarti sekarang kita harus mengetahui ya konjungsi tanggal 17 Februari kan gitu gitu. Sekarang juga pakai Google kalau saya melok-melok gitu. Jadi sudah terbantu dengan Google. Nah, ini Google ya Indonesia Surabaya bulan Februari konjungsi songo bengi jam 7 lewat 1 WIB itu konjungsi jam itu mari jam 6 gitu kan. Oh wis gampang wis Indonesia sudah ditebak ya karena maghrib umumnya kan sebelum jam 7, jadi artinya konjungsi terjadi setelah maghrib. Ketika maghrib durung konjungsi, ketika maghrib durung siklusnya durung genep, berarti bulannya durung berakhir. Nah, begitu gitu. Ini logika yang lokal, penentuan lokal. Itu acuannya lokal kalau yang ini tadi. Jadi, nah kita lihat sing paling kulon Banda Aceh maghribnya jam 6.51. Jadi saya kurang 10 menit. Nah itu Banda Aceh pun yang paling barat itu jam 6.51. Jakarta jam 6.15. Ya. Surabaya ya tarik ngurangi ae kira-kira 24 menit. Jadi jam 17 sekian, jam 5 sekian. Jadi konjungsi itu jauh setelah maghrib Surabaya. Nah, gitu gitu. Nah, berarti konjungsi terjadi setelah maghrib. Nah, dengan demikian wujudul hilal ya itu. Karena apa? Karena belum terjadi konjungsi, maka wujudul hilal langsung bisa membuat kesimpulan bahwa besok itu dari tanggal 17 yaitu tanggal 12 Februari itu 30 Syakban. Itu versi wujudul hilal. Dengan kata lain, 1 Ramadan Kamis 19 Februari. Oke. Clear ya? Nah, satu-satu. Versi wujudul hilal dulu. Oke. Nah, gitu. Nah, kemudian yang kedua, nah, kan sidang isbat. Jadi tanggal 17 itu sidang isbat. Terus kira-kira sidang isbat memutuskan apa? Ya, karena kita tahu tadi bahwa sampai maghrib di Banda Aceh belum terjadi konjungsi, itu artinya belum ada hilal awal bulan. Gitu. Ya. Jadi bukan perkara bulan masih negatif, bukan. Tetapi tanggal 17 sampai maghrib di bagian paling barat Indonesia itu belum terjadi hilal awal bulan. Mengapa? Karena siklus durung mari 10 menit engkas. Nah, gitu loh. Itu. Ya. Jadi kalau hilal itu hilal akhir bulan. Oh, siklusnya belum selesai. Itu. Jadi sakjane gak sendelo. Kenapa? Hilalnya dorong terbentuk, dorong tercipta. Menurut astronomi sudah diketahui nggak ada hilal
awal bulan, wong siklusnya durung rampung. Nah, gitu gitu. Makanya lek ono sing ngeyel berangkat kok kenjeran terus itu aku ndelok. Itu mesti ditolak. Gitu. Ya. Nah, mesti ditolak. Sing didelok bukan Komar tapi Mbak Komaria. Nah, betul aneh. Nah, gitu gitu. Tuh. Ya, jadi ditolak. Terus memutus no. Ya, bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Itu untuk hasil sidang isbat tanggal 17. Itu dulu. Nah, ini etok-etok ini sedang isbat. Ini saya ketok, tok. Poso tanggal 19. Ini versi Kementerian Agama. Gitu loh. Ini bukan ramal-meramal, ini ilmu pengetahuan. Ya, ini bukan sihir, gitu. Tapi dengan hitungan dan jaga data, gitu loh. Ya, nah, jadi nih, terus, nah, versi KHGT, ya, versi KHGT tadi jam 17, berarti jam 10 GMT, ya, jam 10 GMT. Nah, itu kalau ditambah 13, 10 tambah 13, itu berarti sik bengi, no? 10 tambah 13, itu berarti jam 11, no? Selandia Baru, ya. Selandia Baru masih jam 11, jadi jauh sebelum fajar, masih memenuhi, ya, masih memenuhi. Nah ini Selandia Baru. Jadi syaratnya itu kalau yang KHBT konjungsinya itu yang penting no Selandia Baru durung fajar sesuai, gitu loh, ya, belum fajar. Itu syaratnya. Syarat untuk yang pertama konjungsi. Nah, jadi itu terpenuhi. Nah, terpenuhi. Oke. Untuk syarat pertama apa tadi? Konjungsi itu terpenuhi. Nah, karena apa? Karena tanggal 12 itu ya itu, nah, jam 1. Nah, sementara tanggal 12 itu ya sunrise itu jam 6.48. Jadi jauh sebelum matahari terbit di Selandia Baru. Itu terpenuhi. Karena terpenuhi, maka kemudian cari yang kedua, tinggi bulan ketika Maret. No Amerika. No Amerika. Nah, delok tabel ini. Ya, delok tabel ini. Nah, ini yang merah, Indonesia merah. Impossible. Gak iso, ini merah, impossible. Putih, not possible. Ya, ini bahasa Inggris impossible, not possible. Ini artinya kudu takpen apa Madura ini Pak Pendekar ini. Pak Madura paling pintar gimana gini. Nah, nah ini. Iso didelok nanti nganggo alat optik. Nah, optik ya. Di sini di Los Angeles. Ini Los Angeles. Kemudian ini di Alaska. Ya, di Alaska. Itu. Nah, ketika saya cek tadi geser ya, PPT-nya. Di sini nih 5 derajat, tapi elongasinya 6 derajat. Jadi belum dipenuhi. Sehingga kalau mengacu sini berarti tanggal 19. Okay. Nah, di sini di sinyal band katanya ada. Saya belum cek di sini tuh. Katanya ada. Nah, tuh ya. Itu. Sehingga kemudian KHGT versi Muhammadiyah menyebutkan ini. Tapi ini yang terbaru. Sedangkan yang tertulis di ya di ini di materi Musyawarah Nasional 32 Tarjih Muhammadiyah. Ya, karena ini apa tanggal berapa itu Februari 2024 ya, 23 sampai 25 Februari. Nah, karena waktu itu saya masih menjadi anggota aktif, saya ikut merumuskan ini. Gitu. Dan juga ikut
bahkan jadi narasumber di Munas Tarjo ini. Nah, di sini itu memang di buku ini masih 19 Februari. Oke. Itu masih 19 Februari. Ini. Ya, gitu loh. Di buku ini itu masih 19 Februari. Tuh. Ya. Nah, gitu. Ya. Jadi ini yang belakangan. Belakangan. Ya, ketika saya ini sudah selesai, saya sudah nggak aktif, kok tanggal 12, begitu ya. Nah, kemudian kontak. Jadi begini, KHGT itu kan sebenarnya, jadi sebenarnya gini, setiap kali kita sosialisasi KHGT ya di Medan, Makassar, Bandung, Mataram, itu pertanyaannya negara mana yang menggunakan KHGT? Ya. Nah, KHGT itu kan ide awalnya sebenarnya 1939 oleh Syekh Ahmad Muhammad Syarkawi, ahli hadis dari Mesir. Jadi yang mengusulkan pertama kali itu ahli hadis. Wonok wong sing ngomong, mana dalilnya, mana dalilnya, mana dalilnya. Ya. Sing ngusulno iku ahli hadis teko Mesir tahun 1939. Nah, gitu ya. Ini supaya kadang-kadang ada ini pendatang baru, si anyaran itu biasanya kan namanya anyaran ya. Pesilat pun kalau anyaran itu biasanya agen gaya kan gitu ya. Lain pendekat tenanan menang gitu ya. Lain sing ahli hisab tenanan menang. Tapi sing ini ya wis kemerungsung tok. Di dalil wis gak ada. Gitu ya. Gitu. Nah, jadi saya termasuk orang yang sejak awal supaya kita apa berdamai sama dengan Turki karena sesama KHGT. Nah, ini suratnya, surat PP Muhammadiyah ke Diyanet Turki takon. Opo Turki tanggal 19 gitu ya. Nah, ini jawabannya. Nah, itu. Jadi jawabannya ini, poinnya apa Ibu Bapak? Poinnya, sebentar. Tadi mana ya? Pulau. Poinnya ini adalah pertama, kalau dipenuhi, yang dipenuhi itu harus di daratan, tidak boleh di lautan. Ya, karena di sini dianggap gak ono wong sing mengamati, gitu. Ya, mengamati mesti di daratan. Nah, terus kalau di sini disebut ada, di sini adalah wilayah yang jarang penduduk, sedikit penduduk. Nah, itu argumennya Turki. Jadi Turki kemudian mengecualikan wilayah di Alaska ini, gitu. Karena itu kemudian Turki memutuskan tanggal 19. Itu dari yang tertulis di sini, Bapak ini. Oke. Tuh. 19. Nah, ini ya. Jadi di kontinen benua Amerika gitu ya. Jadi yang penduduknya relatif banyak itu. Ini. Jadi ada perbedaan KHGT Turki dan Muhammadiyah. Ya. Jadi nanti kalau ikut bolulas atau ikut 19 tahun ini melok KHGT. Nah, ojo digawakno. Nah, kok ditangkap KHGT ini, KHGT Muhammadiyah, KHGT Turki. Terus pokoknya melok KHGT. Kan Muhammadiyah merumuskan KHGT. Nah, gitu. Itu. Ben aman. Ya. Nah, itu. Ya, nah ini. Jadi, KHGT ada dua versi. KHGT Muhammadiyah dan KHGT Turki. Gitu ya. Ibu sih nggak ada bingung. Nah, jadi sudah clear ya. Karena kita tahu kapan 1 Ramadan. Versi KHGT
Muhammadiyah 12 Februari versi KGT versi Wujudul Hilal versi sidang isbat tadi sudah gitu? Belum? Oh belum? Oh sih sidang isbat belum ya? Oh, sudah, karena kan sudah ditolak kan? Ditolak. Kenapa? Karena pada maghrib di Banda Aceh itu belum konjungsi, jadi tolak. Tanggal 19 ya. Nah, itu. Jadi Ramadan kita ambil dulu yang 19. 1 Ramadan 19. Berarti kan Februari itu kan 28 dino ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tanggal 10. Jadi akhir Februari 10 Ramadan versi yang puasanya tanggal 19. Berarti 29 Ramadannya tinggal nambah 19, yaitu 19 Maret. Gitu ya. 19. Nah, pada tanggal 19 Maret, kemudian kita tentukan waktu konjungsinya. Terus gak usah ngitung, takon Mbak Google. Nah, Mbak Google 19 jam 8 isu. Waktu Indonesia Barat. Jam 8 13. Nah, jam 8 13. Jadi jauh sebelum maghrib. Nah, gitu gitu. Jauh sebelum maghrib. Berarti kudu ditentukan tinggi bulan ketika maghrib. Itu bagi Dzulhilal maupun Magbim Inkanur Ru'yat Magbim. Tuh, oke. Nah, sekarang untuk KHGT berarti terpenuhi KHGT itu ya, syarat pertama. Syarat kedua, nah ini Indonesia. Oke. Nok kene gak mungkin Indonesia sih kangelan delok dari ini. Nok kene nganggo alat optik. Wah, di sini sudah bisa dilihat dengan mata telanjang di Eropa dan Afrika Utara. Di Amerika wes cak dhuwure. Ya. Berarti terpenuhi. Berarti keesokan hari teko tanggal 19 yaitu tanggal 20 itu 1 Syawal menurut KHGT Muhammadiyah maupun Turki. Karena perbedaan. Kenapa? Wih, ya. Jadi nggak usah sampai sini. Di sini pun masih ketok di Afrika. Kan tadi ada yang bulan, tinggi bulan 5 derajat, elongasinya berapa tadi? 8, dimanapun di muka bumi. Nah ini, wes terpenuhi. Oke. Nah itu nggih, terpenuhi. Itu. Afrika Utara, apalagi Amerika. Wes cek dhuwure. Dipenuhi, berarti tanggal 21 Syawal untuk KHGT. Oke. Nah, itu ini semua mengerti, oke? Nah, itu. Nah, sekarang ya menurut sidang isbat, ya, sidang isbat. Nah, jadi Ramadan apa ini tadi? 18 Maret belum. Oh, kalau kita, ini nih, maaf. Jadi bagaimana kalau yang poso tadi mulai 18, berarti ini tanggal 11, berarti sama likurnya tanggal 12. Oke. Sing poso tanggal 12, berarti sama likur Ramadan itu tanggal 12 Maret, gitu loh. Oke. Kan tadi ada 19 dan 18 G. Jadi kalau kita puasa tanggal 18, berarti tanggal 29 itu 12 Maret.
Nah, 12 Maret belum terjadi konjungsi. Jadi sesuk itu sik tanggal 19 Maret itu. Jadi posoe 30 dino. Riyaya ya padha 20 Maret. Nah, gitu nggih. Gitu. Nek sing beda awal poso gak ketok. Karena tidak perlu ibadah di lapangan. Nggih. Kan? Sing dari rame kan waktu Idul Fitri itu wis mengkapling-kopling masjid karo lapangan karo kotak amal. Wah, ini gak podo kotak amalku kok desa itu akeh jamaah ngono. Macam-macam akhirnya ya. Jadi pertimbangan aneh-aneh. Nah, cuma kalau awalnya poso, sing rada bingung iki sapa? Sing katene mudhun pas malam Lailatul Qadar iku. Karena malam ganjil iku melok sapa? Melok sing 18 apa melok sing 19? Jadi lek kene pengajian pengajian nurul apa? Pengajian malam Lailatul Qadar iki rada bingung gak jane yo. Pas diundang sapa? Aku iki posone tanggal 18 apa 19 sih? Ya gitu kan. Mikir ngono sih. Ya. Oke. Jadi sing posone tanggal 18 riyayane padha dengan alasan yang berbeda. Oke. Kalau yang 19 tadi sudah apa ya? Yang KHGT sudah terpenuhi semua. Oke. Bulannya sudah kelihatan. Gitu. Tapi yang poso kelihatannya tapi nok kono lho. Nok Afrika Utara karo Amerika. Terus ditarik ke timur itu ya. Pembahasan itu kan sudah di ngaji terdahulu nggih. Nah, lek sing poso 18, 18 sik durung konjungsi. Berarti sesuke digenepno istiqmal 30 dino poso. Nah, kaya tanggal 30. Nggih. Nah, saiki sing pemerintah. Nah, ini konjungsi jam sakmene hilale. Nah, ini 2 derajat tuh di daerah sekitar apa? Tanjung Kodok. Nek no Sabang itu sekitar 3 derajat. Wis 3 derajatan. Ya. Cuma konjungsinya 6 derajat, kurang titik dari 6,4. Nah, maka di sini nanti peran Menteri Agama itu sangat menentukan. Menteri Agama ini, karena ke barat kemungkinan dhuwur, jadi Saudi pun kemungkinan juga tanggal 30. Saudi tanggal 30, kini tanggal 31, repot gitu ya, tanggal 30 ae ngono kira-kira ya. Menteri Agama gitu. Tapi berdasarkan teoritisnya tadi, ya, itu ya ditolak kalau berdasarkan teorinya. Ya, itu. Sehingga katakanlah Kementerian Agama ada kemungkinan untuk menentukan tanggal ini, gitu ya. Yang perkiraan versi persis, versi NU itu 21 Maret. Tapi sekali lagi, karena ya seperti yang kasus tahun lalu, itu kan kemudian apa kita yang berbeda ya? Awal Ramadan, kita kan berbeda dengan saudara kita di Singapura, Malaysia, dan Brunei. Gitu loh. Karena apa? Karena kita mengacu di Sabang. Nah, bisa jadi Sabang ini nanti menjadi penentu. Ya, menjadi penentu. Itu. Nah, ya. Karena Menteri Agamanya kan Menteri Agamanya kan dengan latar belakang apa namanya? Tarekat yang kuat. Jadi bukan orang fikih yang agak kaku gitu. Tarekat itu agak longgar. Seperti yang tahun kemarin tuh, ya. Jadi ada peluang untuk podo tanggal 20, gitu ya. Itu karena didukung oleh data-data di daerah Sabang, Nah, ini ya. Jadi dengan demikian 1 Ramadan ya KHGT ono loro. Ini KHGT Muhammadiyah, ini KHGT Turki. Nah, ini yang jadi masalah.
Oh, KHGT, podo KHGT ini beto. Jadi di sini, jadi di sini nih KHGT apa membuka celah untuk diserang wong gitu. Jadi ini katanya nyatu no tapi wis antar KHGT wis beto. Nah ini ya itu. Nah, itu. Wujudulilal 19. Mabim 19. Nah, ini kan judulnya tadi kan Poso Rioyo tiga versi. Ya versi KGT Wujudulilal Mabim. Nah, Bolulas ya, karena ada di daerah Alaska. Alaska jarang penduduk, jari ini mau. Ya. Nah, memang ini tidak. Jadi ini memang tidak diketahui dari awal tentang pertimbangan Alaska itu. Jadi begitu Ketua Tarjih pulang dari Istanbul, ya kan, kongresnya kan 28 sampai 30 Mei 2016. Beliau pulang tidak bercerita tentang faktor Alaska. Nah, ya. Jadi kita ini tahunya hanya tinggi itu dan diukur dari daratan tanpa pengecualian, begitu loh. Ya. Tapi ternyata di apa proses-proses akhir kok ada perbedaan, kita tanya ternyata di situ ya, perbedaannya tadi di Alaska oleh Turki itu dikecualikan karena jarang penduduk. Jadi di situ daerah salju semua tuh jarang wong ono mau beruang-beruang salju ya, beruangnya gak mungkin rukyat jari ini. Nah, kira-kira begitu ya. Nah itu 1 Ramadan. 1 Syawal ya, nah podo iki 20 20 20 ya. Nah ini tapi Mabim, nah ini Mabim ya, ini ya, itu sekali lagi ya, apa memang kalau dari si data sampai ujung barat sudah sekitar 3 derajat, tapi elongasinya kurang ya. Berarti kan ke barat lagi termasuk Saudi kan sudah tinggi. Saudi ada kemungkinan tanggal 20 kemungkinan besar, sehingga ada kemungkinan ya sedang nanti dibuat agak tertutup. Ya tertutup. Biasanya kalau udah begini-begini tertutup, rapatnya tertutup. Ya, kalau sudah ada situasi yang agak itu dibuat tertutup biasanya ya. Nah itu sehingga ada kemungkinan juga itu tanggal 20. Tapi kalau yang sekarang ya dari tim-tim itu biasanya buat flyer yang tanggal selikur gitu G. Jadi di sini punya potensi besar untuk berbeda ya, tidak sesuai dengan prediksi, ada potensi untuk tidak sesuai dengan ini gitu G. Nah jadi itulah jamaah ya waktu awal poso, awal rioyo untuk tahun ini ya. Duh. Nah kemudian bentar, maklumat. Nah ini kalau maklumat PP itu ya, nih itu ya maklumat PP-nya segini itu ya. Ini maklumat PP itu ya. Nah maklumat ini berdasarkan KHGT. Tapi KHGT ini ono luru. KHGT Muhammadiyah, KHGT Turki. Jadi lek poso tanggal 15 ditakoni melok endi lho? Melok KHGT ngono ae. Ben gak diseneni karo pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, pimpinan pusat. Itu. Tapi kalau ketua Majelis Tarjih PP Dr. Ilyas, Pak, saya tak melok tanggal 15 ya Pak. Oh, enggak apa-apa, pokoknya yakin. Nah, begitu. Ya. Karena memang di sini ada catatan seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, di sini. Gitu. Jadi kalau di sini mau tarawih tanggal 17 malam 12, ya enggak apa-apa. Berarti sesuai dengan maklumat PP. Nah, gitu loh ya. Tapi nek arep terawih tanggal 12 malam 19 ya gak apa-apa karena melok KHGT.
KHGT Turki gitu ya. Jadi nggak apa-apa itu. Karena kok riyoyone bareng ya. Sing riyoyone bareng KHGT KHGT Turki maupun KHGT Muhammadiyah ya. Jadi itu apa? Awal puasa dan akhir puasa. Akhir puasa itu berarti kemudian identik dengan awal Syawal. Mudah-mudahan ini ya membuat kita tidak ikut bingung, bahkan nanti ikut membantu menjelaskan pada wong bingung. Nah, karena ya itu kita ini kan memang suka betul betul ngomongin nah gitu kan. Nah, apa kita sebisa mungkin ikut menjelaskan alasan-alasan itu tadi kenapa kok berbeda. Oke. Nah, jadi itu tapi yang jelas KHGT sekarang sudah menjadi perbincangan yang cukup ramai ya. Dan seperti halnya kasus arah kiblat dulu menggeser arah kiblat itu kan ketika Kiai Ahmad Dahlan meluruskan arah kiblat kan juga diserang banyak orang. Tapi sekarang sudah di Kementerian Agama itu sudah membuat sertifikasi gitu, jadi sudah diterima gitu, oke. Jadi dakwah itu memang perlu waktu, perlu ya nggak bisa sakit langsung jadi ya. Gagasan kalender global tunggal itu insya Allah lebih mudah diterima oleh generasi yang lebih mudah ya, karena misinya satu. Rakyat bisa dilihat iya rakyat kulon. Nah, kene melok sing kulon. Nah, gitu ya. Sama dengan Mabim. Ya. Mabim itu kan kalau misalkan apa? Mana? Pangandaran, mana? Biasanya mengamati di mana? Pangandaran ya. Tuh di daerahnya Bu Susi itu. Itu sana misalkan 3. Itu yang Papua bisa jadi masih 2, jadi belum lihat. Jadi logikanya sama. Sana belum bisa lihat kok melok sing Pangandaran, kok melok sing Banda Aceh. Lo lek melok aja tanggung-tanggung apa Banda Aceh, melok sing kulon sekalian ben bareng pot sak donya. Gitu. Ya, logikanya kita udah menang dari segi logika. Dalil ya udah, dalilnya kan teramati tadi. Nah, jadi dengan KHGT itu sebenarnya saya sebagai bagian dari anggota TAJ yang sosialisasi itu secara argumen itu lebih enteng daripada wujudulillah. Wujudulillah lu betul untuk apa? Nanti KHGT itu karena tetap ada faktor keterlihatan. Jadi dalil sumuli berarti waktu terus terpenuhi, tapi nak kulon, gitu. Ya, mesti kulon. Nah, itu. Ya, jadi begitu, Bapak. Mudah-mudahan sekali lagi meneguhkan kita. Jadi kalau mau poso 12 iki ono maklumate 19 mau yo ono hitung-hitungane pas tabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.